warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia, CGP Angkatan 8 Kota Palembang dari SMK Penerbangan Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Wiwin Sartika SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Penerbangan Sriwijaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan semangat. Baik Ibu, pada percakapan kita hari ini itu berkenaan tentang praobservasi. Sebelum saya melakukan supervisi akademik atau melihat proses pembelajaran Ibu. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Sebagai persiapan awal yang sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran supaya Ibu lebih siap dan percaya diri. Oke, sehingga Ibu dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid Ibu. Gitu ya Bu ya? Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama itu berkenaan tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan besok, itu ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah diharapkan peserta didik mampu menjelaskan struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur kompleks. Yang kedua, diharapkan peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah pembahasan teks prosedur kompleks. Oke, berarti ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik. Bagaimana dengan area pengembangan? Ya, yang ingin dicapai. Karena materi kita adalah teks prosedur kompleks, maka area pengembangannya ada dua. Yang pertama, area pengembangan pengetahuan. Jadi setelah pembelajaran itu selesai, diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan dan menganalisis teks prosedur kompleks berdasarkan struktur dan kaidahnya. Selain dari pengetahuan, kita juga mengharapkan keterampilan anak. Jadi setelah pembelajaran selesai, mereka diharapkan bisa menuliskan teks prosedur kompleks sesuai dengan struktur dan kaidah pembahasan. Oke, berarti pada area pengembangan ini ada dua aspek, aspek kognitif dan keterampilan. Oke, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Baik itu menggunakan strategi pembelajaran apa? Dari model, metode. Strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi diferensi di mana itu berasal dari kesiapan anak belajar yang kita integrasikan dengan sosial dan emosional. Terus metode pembelajaran saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Practice Learning. Lalu media pembelajaran yang saya gunakan yang pertama adalah buku cetak, yang kedua audio visual, yang ketiga PPT, fokus, proyektor, papan tulis tetap. Oke, berarti sudah lengkap sekali Bu ya untuk pembelajarannya. Strategi pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat dari kesiapan belajar anak yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional juga. Kemudian metode pembelajarannya diskusi kelompok dan penugasan tadi Bu ya. Kemudian model pembelajarannya PBL, Problem Based Learning, dan lengkap dengan media pembelajarannya berupa buku cetak, LKPD, PowerPoint, laptop, dan masih papan tulis gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira kapan nih waktu pelaksanaan waktu pelaksanaan Ibu akan mengajar? Dan di kelas berapa? Kebetulan besok saya ada jam pertama sampai jam 3 gitu ya pelajaran bahasa Indonesia. Jadi bisa dilakukan besok tanggal 19 September 2023. Jam pertama sampai jam 3. Di kelas berapa ini? Kelas LV. Oke, berarti besok hari Selasa Bu ya, tanggal 19 September saya akan ke kelas Ibu di kelas 11 MV jam pertama sampai jam ketiga untuk melihat proses pembelajaran Ibu. Baik Ibu, nah dari percakapan kita pada hari ini, hal apa yang sudah Ibu dapat? Dari percakapan kita ini jadi mempersiapkan saya untuk pembelajaran besok. Jadi saya bisa mempersiapkan langkah-langkah, metode, bahan ajar agar pembelajaran besok perfect mencapai sesuai dengan tujuan kita. Amin. Ya.
Mungkin ini saja Bu ya percakapan kita pada hari ini untuk sebagai pra-observasi dan sebagai informasi setelah kita melakukan observasi atau supervisi di kelas, itu nanti akan ada percakapan lagi tentang pasca observasi yang dihadiri oleh pengajar praktis. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya untuk kesediaannya. Demikianlah percakapan pra-observasi yang telah dilakukan bersama Ibu Sartika. Sampai jumpa di video supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya rapat. Lapor kelas 11 April jumlah 16 hadir lengkap. Siap? Lanjutkan. Mengawali ajaran pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan laporan dari ketua kelas, kita semua hari ini hadir semua ya. Tidak seperti minggu lalu ada beberapa siswa yang tidak hadir. Seperti ini terus nanti. Setiap hari kita harus melakukan hal yang lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Semangat terus pada setiap harinya. Semangat pagi. Pagi. Serta membawa jaya. Semua. Baik anak-anak, sebelum kita ke pelajaran kita, Ibu akan mereview terlebih dahulu pelajaran minggu lalu. Apakah kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian teks prosedur kompleks. Struktur prosedur kompleks ada 3, jenis-jenis prosedur kompleks ada 3. Siapa yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks? Ya, silakan. Siap izin menjawab. Teks prosedur kompleks adalah suatu teks yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Dan setiap tahapan-tahapan itu berisi informasi yang saling berkaitan dengan informasi lainnya. Yeay, jadi benar-benar teks prosedur kompleks itu ada 3. Ada yang masih ingat apa saja sih? Ya, jawab. Yang pertama yaitu prosedur kompleks sederhana, kedua prosedur kompleks protokol, ketiga prosedur kompleks. Prosedur kompleks itu mana? Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan struktur dan kaidah teks prosedur kompleks, dan yang kedua adalah menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. Lalu apa Bu kaitannya tujuan pembelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari? Nah, jika nanti kalian sudah tamat dari SMK penerbangan, ya, baik dari jurusan RV, jurusan usaha perjalanan wisata, kalian akan bisa membuka usaha sendiri. Karena teks prosedur kompleks adalah menjabarkan terjadinya perbuatan sesuatu secara urut dan langkah. Kalian bisa membuka wirausaha. Misalnya dari teknik mesin, kalian akan bisa membuka bengkel. Tadi Anda sudah menjawab, teks prosedur kompleks adalah tujuan, ya, yang berisi tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi teks prosedur kompleks adalah sebuah proses, ya, proses terjadinya sesuatu. Jadi kalian akan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dari awal sampai akhir. Oke, untuk lebih jelas kalian analisis struktur dan kaidah teks prosedur kompleks, kalian bisa melihat contoh teks prosedur kompleks yang sudah Ibu siapkan dari YouTube berikut. Baik, mana yang menyatakan proses dari
Siap, jadi prosesnya yaitu dari awal sampai akhir, mulai dari penyiapan nasi sampai penyajian. Ya, bagus. Mana yang menyatakan nomina di sana? Kalian lihat nomina di sana di media tadi? Apa saja nominanya? Siap ingin menjawab, ada panci, wajan, Terus apa lagi tuh? pisau, Banyak lagi. jengkol, Sekarang kita akan membagikan LKPD ya. Di LKPD ini di sini sudah ada teks prosedur kompleks. Judulnya adalah 5 cara jitu tidur nyenyak dalam pesawat. Silakan kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Lalu setelah itu kita akan mencoba menulis teks prosedur kompleks. Ini LKPD-nya. Jadi yang menyatakan tujuan itu berisi bagian yang menunjukkan hal yang akan dipaparkan dalam teks atau pernyataan umum. Yang B, langkah-langkah berisi proses pembuatan mulai dari akhir hingga awal. Yang kedua, yang terakhir itu penutup. Jadi langkah-langkahnya untuk kita tuh supaya nyaman saat dari pesawat itu adalah makan sebelum naik pesawat. Yang kedua, bawa penutup mata. Yang ketiga, gunakan tanda leher. Keempat, bawa sesuatu dari rumah. Dan yang kelima, air minum mineral.
Mesin apa? Cara memotong mesin motor. Sudah ya, kelompok. Oke, anak-anak sudah selesai menulisnya? Ya. Silakan ketua kelas ambil LKPD dari teman-teman untuk saya. Baik, dari presentasi, analisis, struktur dan pembahasan teks prosedur kompleks. Satu lagi menulis teks prosedur kompleks. Kita akan memberikan apresiasi kelompok teraktif ya. Kita beri penghargaan kelompok teraktif kepada kelompok 'Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Asia, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Palembang dari SMK Penerbangan Sriwijaya. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Winsartika, SPD, selaku guru bahasa Indonesia di SMK Penerbangan Sriwijaya, dan juga pada kesempatan ini juga bersama pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 8 Ibu Nurul Sanira Salim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu Wiwit, sesuai dengan janji kita ya, sebelumnya sudah disampaikan, selain dari pra-observasi, kemudian ada kegiatan observasi. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana pada kesempatan ini kita ditemani oleh Ibu pengajar praktik kita pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Nah, pada percakapan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan. Baik,
Untuk pertanyaan pertama ini Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi proses pembelajarannya di kelas? Iya, baik. Alhamdulillah saya sangat senang sekali karena proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan rencana tanpa hambatan apapun. Alhamdulillah, berarti proses pembelajaran memang sudah sesuai dengan yang diharapkan ya, sesuai dengan rencana. Baik, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana tahapan-tahapan dan area pengembangan yang ingin dicapai? Iya. Sudah berhasil. Ada beberapa persiapan yang saya lakukan di awal ya. Saya menyiapkan rencana pembelajaran terlebih dahulu dari RPP, LKPD, alat dan media pembelajaran untuk proses pembelajaran di dalam kelas agar sesuai dengan tujuan awal. Nah, ranah pengembangan saya ada dua, ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan saya mengharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan dan menganalisis struktur teks prosedur kompleks. Kalau dari keterampilan ini diharapkan peserta didik mampu membuat atau menulis teks prosedur kompleks berdasarkan struktur dan kaidah bahasa. Baik, berarti di sini pada tahapannya itu dimulai dari membuat rangka pembelajaran dulu ya, dari RPP, kemudian ada KPD, begitu juga alat dan sumber belajarnya. Dan untuk aspek area pengembangan itu ada dua, yaitu pada pengetahuan dan keterampilan tentang teks prosedur kompleks ya, gitu ya. Nah, menurut Ibu pada area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah Ibu rasa sudah berhasil dilaksanakan atau bagaimana? Iya, sebaik-baiknya pembelajaran itu masih ada kekurangannya ya Bu. Mungkin hanya saya dan tapi guru-guru lain juga yang mengalami seperti masih adanya beberapa siswa yang kurang aktif, yang masih belum aktif, belum berpartisipasi dalam pembelajaran, masih mengandalkan teman, masih hanya menjadi sebagai pendengar yang baik, jadi belum berperan aktif di dalam proses pembelajaran, dan itu menjadi PR kita sebagai seorang guru. Baik, berarti di balik harapan Ibu sudah tercapai tadi masih ada kekurangan ya Bu ya. Kekurangannya itu tadi anak-anak masih belum aktif, masih ada beberapa yang tidak berpartisipasi, masih hanya sebagai pendengar yang baik. Apalagi saya lupa kemarin melaksanakan ice breaking untuk menyemangati anak, gitu kan, itu menjadi PR saya ke depan. Oke, gitu. Jadi kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan itu terjadi? Kenapa anak-anak bisa tidak aktif? Mungkin itu tadi saya tidak menerapkan model pembelajaran yang ke anak, terus saya juga tidak melakukan motivasi ice breaking anak. Begitu, jadi ada proses tahapan yang selangkah gitu ya, itu ice breaking, dan ya ice breaking itu memang sangat penting ya Bu ya, karena akan mempengaruhi sosial dan emosional. Itulah yang menjadi faktor dari kira-kira bagaimana nih rencana Ibu ke depannya? Depannya tentu sebagai seorang guru saya semoga ini belajar dan belajar lagi tentang model dan gaya belajar yang disenangi anak, yang berpusat kepada anak, bagaimana anak itu bisa menerima pembelajaran kita dengan senang hati, sehingga apa yang kita harapkan itu berhasil dengan baik. Oke, artinya Ibu ke depannya rencananya akan berubah gitu ya, perubahan dengan gaya pembelajarannya, menambah model-model pembelajaran begitu yang sesuai dengan keinginan anak. Oke. Kapan Bu kira-kira rencana perubahan Secepatnya, karena dalam proses pembelajaran ini setelah pembelajaran kemarin tentu minggu depannya saya harus mengajar kembali, dan minggu depan itu harus sudah berubah. Baik sekali. Jangan sampai tertunda-tunda. Oke, jadi memang harus dilakukan secepatnya Bu ya, karena memang waktu terus berjalan, sedangkan pendidikan pembelajaran tetap dilaksanakan seperti itu. Oke, nah Ibu, kita sudah melakukan rangkaian kegiatan supervisi akademik ini dari percakapan praobservasi, kemudian kegiatan observasi, dan kali ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Apa yang Ibu simpulkan? Saya simpulkan dari awal gitu, persiapan itu membuat saya siap dan bersiap-siap bagaimana melakukan pembelajaran itu dengan baik. Nah, ketika hari ini menjadi refleksi saya bisa melihat gambaran diri saya, ada kekurangan saya, ada kelebihan saya, di mana
kekurangan itu harus saya perbaiki untuk pertemuan berikutnya, kelebihan yang harus saya pertahankan dan saya kasih kembali agar lebih inovatif lagi. Jadi memang bermanfaat ya Bu ya, dan kegiatan observasi membuat Ibu menjadi lebih siap, dan kegiatan observasi pasca observasi ini sebagai evaluasi dan refleksi sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Baik Ibu, terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana kedepannya Ibu bisa terlaksana dengan baik, dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya tentang proses perubahan, apakah sudah bisa berjalan dengan baik atau belum seperti itu. Nah, selanjutnya nih kami beri kesempatan kepada Ibu Nurul selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atas percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Wiwi, kemudian kepada Ibu Rasia telah melaksanakan kegiatan supervisi akademik ini mulai dari observasi dan hari ini terkait pasca observasi. Dan alhamdulillah tadi sudah saya perhatikan amati terkait proses percakapan pasca observasi telah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah Ibu Nur Asia yang sudah dipelajari sebelumnya di pendidikan kedokteran. Nah, jadi di sini alhamdulillah prinsip-prinsip itu sudah terlaksana mulai dari kemitraan, jadi tidak ada yang saling menggurui dalam memberikan pendidikan ataupun saran, kemudian adanya ini proses kreatif, jadi adanya komunikasi dua arah, kemudian Ibu sebagai observer dan kemudian Ibu juga dalam menyampaikan atau diskusi pasca observasi, dan juga sebelumnya sudah melakukan peran dan observasi, dan alhamdulillah hal yang dilakukan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan saya sangat apresiatif terutama sama Ibu tadi sudah menerapkan dalam proses pembelajaran di kelas, pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus dikembangkan lagi, yang harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi agar tercapainya tujuan ataupun pengembangan lainnya yang ingin dicapai. Baik Ibu, sebelumnya saya terima kasih sudah melaksanakan supervisi akademik dengan baik dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang sudah kita pahami sebelumnya. Semoga kedepannya ini menjadi bahan kita untuk memperbaiki diri lagi, meningkatkan lagi kompetensi dan pengalaman untuk mencapai tujuan yang lebih Ibu, terima kasih. Saya akhiri ya Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas umpan baliknya yang telah diberikan, dan terima kasih juga kepada Ibu Iwun atas kesempatannya. Baik, itulah tadi kegiatan percakapan pasca observasi yang telah dilaksanakan. Saya Asia undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.